Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Matinya bukan karena cyanida, Pak. Matinya bukan karena cyanida, Pak. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Jessica memasukkan racun ke dalam minuman Mira. Tidak ada buktinya, apalagi CCTV-nya, Bang. Oke, begini. Umpama nih ya, kita abaikan dulu deh. Ahli IT. Oke. Ya. Orang ngomong begitu kan? Ya. Sekarang apakah anomali atau tidak? Ya, kalau misalnya semua kelihatan, cuman satu yang nggak kelihatan saat dia meracun, waktu masukin gitu loh. Badannya miring dikit gitu, tapi tangannya habis ngambil di pelintir, masukin, cep. Ya. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Iya. Oh. Kecil, jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya tuh industri saya jarang meleset. Kalau saya ngomong ini biasanya ya, ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Ibu nggak tahan. Kalau ngomong Jessica, maaf deh. Ibu pasti bisa nangis. Ibu malu kalau nangis gini terus di TV. Ibu mungkin nggak mau bahas-bahas iya. Coba, saya akan coba saudara mencium kopi yang mengandung sianida ini, tapi dengan cara khusus, tidak boleh langsung begini Pak ya, tapi harus dengan tangan. Ya. Karena kalau begini terlalu banyak nanti khawatir ada yang terhirup oleh saya dan menyebabkan keracunan. Mudah-mudahan jangan lah ya. Saya tidak mencium bau apa. Saya akan menguap. Bahkan dalam saya waktu itu di pengadilan saya bilang, Pak, 7.400 boleh nggak kita coba katanya gitu. Saya bilang jangan Pak, bahaya. Saya bilang karena saya udah tahu bahayanya. Dalam radius 500 meter itu orang pasti pada pingsan. Pasti. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai. Setelah kopi disajikan di depan saudara, ada Marlon mengantar. Kalau itu kan saya bilang, saya tidak ingat mana yang datang duluan. Iya, Agustri datang ngantar kopi di meja saudara. Bapak mengingatkan ke saya atau gimana? Tidak, pertanyaan saya, saudara tadi pada saat duduk di meja 54, ya toh, ada pelayan mengantar kopi. Ya, itu benar. Ya, kemudian saudara Marlon datang mengantar 2 minuman, juga di meja yang sama mengantar 2 minuman. Itu saya tidak bisa bilang kemudian, dia bisa datang sebelumnya, saya tidak ingat. Oke, tidak ingat. Pertanyaan saya, ada apa saja di meja saudara? Kalau yang saya pastikan ada menu. Ada menu itu kan ya di antara pangkuan saya sama di meja. Lalu ada yang itu yang tangan koktail punya promo. Ya, terus apa lagi? Mungkin ada pajangan-pajangan yang lain tapi minuman saya yang tadi? Ada sesuatu yang tidak baik. Seandainya, ya, seandainya memang dialah pelakunya, mungkin nggak Tuhan mengizinkan untuk ini naik ke permukaan dengan kehebohan yang sebesar ini. Dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna, dan Mirna tahu relationship dia sama keluarganya sendiri seperti apa emangnya? Dia itu yang saya bilang, dia glue, lem perekat dari sama keluarga. Namanya kembar ya. Itu mereka sering berantem, tapi ya namanya kembar tetap aja abis berantem baikan gitu ya. Dia sayang sama mamanya, sama papanya, banyak konflik, tapi dia udah katakan biar gimana dia tetap papa saya. Relationship dia sama dengan ini menyatakan bahwa Pak Oto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016
Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Oto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono atau sukarela untuk permasalahan hukum ini. Jika ada pernyataan kalau saya atau ayah atau ibu atau keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Oto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar, kata Jessica. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Oto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Oktober 2023, Jessica Kumala-Wongso. Saya di rumah duka. Pada saat itu saya duduk, posisinya saya di sini, ada Sandy di situ, ada Ebi juga adiknya saksi Sandy, dan ada seseorang wanita yang mengaku sebagai tantenya Mirna. Lalu tante itu bertanya-tanya banyak soal kehidupan saya di Australia. Lalu setelah itu tante itu bilang sama saya kalau ada temannya Mirna yang sedang menunggu di restoran itu menaruh sesuatu di minuman Mirna. Terlihat dalam Kau menghilang dari pandangan. Justru kepada masyarakat Indonesia saya harus katakan hari ini saya senang sekali dan bahagia sekali setelah mendengar keterangan daripada Prof. ini. Baru hari ini saya mendengar pernyataan jujur daripada Pak. Dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Sudah jelas, sudah jelas. Justru kepada masyarakat Indonesia. Saya sangat meragukan bahwa proses peradilan ini berjalan benar. Sangat ragu saya. Ini boleh dikatakan, tapi saya tidak berani mengatakan peradilan ini peradilan sesat, ya nggak berani gitu ya. Tapi sangat meragukan ke kenetralannya gitu. Sangat meragukan dan profesionalnya sangat saya ragukan. Saya belum pernah menyerap penjelasan resmi dari Mahkamah Agung, penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung, penjelasan resmi dari pihak kepolisian belum. Ya, jadi jangan salahkan saya ya. Saya ini rakyat jelata, apalagi petani. Kenapa saya katakan ini adalah suatu peradilan yang nggak benar gitu ya? Terutama ini jelas tentang orang mati tidak wajar. Nah, menurut berita dokter-dokter itu sudah saling berpendapat tidak diotopsi. Nah ini gila namanya. Ya jelas salah dong. Tidak diotopsi berarti visum et repertumnya di mana mau mengatakan orang itu mati karena sianida. Ini kesalahan paling besar. Kemudian yang berikut, tidak ada satu alat bukti pun. Alat bukti ya, alat bukti di dalam KUHP pasal 184 itu keterangan saksi, keterangan ahli, terus surat petunjuk, kemudian keterangan terdakwa atau tersangka. Di antara 5 alat bukti ini tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Jessica memasukkan sianida ke dalam minuman itu. Tidak ada satupun. Ya kalau nggak ada, hakim dapat keyakinan dari mana? Nggak usah polisi meriksa, nggak usah jaksa nuntut, nggak usah ada visum apa, langsung aja di depan sidang sini. Aku yakin sing mati ini. Itu pengadilan sesat. Kalau profesor ngomong kayak gitu aneh gitu. Jelaslah keyakinan itu harus didapatkan dari alat bukti. Nah dengan alat bukti itu maka nimbulkan keyakinan. Hakim kok berani memutus suatu perkara yang sama sekali tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa dialah sebagai pelakunya. Orang sudah 7 tahun mengkam dalam penjara. Kalau dia tidak bersalah ya, masa remajanya hilang, masa harapannya hilang. Nggak tahu ini terangkat lagi, apakah doanya dikabulkan oleh Allah sehingga ini terbuka. Ya mudah-mudahan. Jadi tolonglah yang merasa berdosa dalam hal ini ya, baik ahli, baik pemeriksa tingkat awal, penyidik, atau penuntut, ataupun hakim yang menjatuhkan vonisnya, bantulah.
untuk mengeluarkannya. Saya untuk ketemuan kan udah lama udah nggak ketemu kan. Saya sama Mirna kan udah pernah ketemu, yang lainnya kan belum gitu. Yang inisiatif pertama kali untuk ngajak ketemuan siapa? Saya sih, soalnya saya yang pulang kan, saya doang yang nggak di Jakarta gitu. Yang kamu yang datang lah. Saya yang datang, iya ya. Kan mereka bertiga itu kan ya sering ketemu kalau di sini, kan sama-sama di Jakarta. Terus kemudian bisa ke Grand Indonesia itu pilihan kafe itu di mana ceritanya? Nah ya, Hani menyusulkan kalau ketemunya di Jakarta Pusat saja. Kan saya rumahnya Jakarta Utara ya, tapi saya nggak apa-apa lah, tiga-tiganya kan di sana daerah situ. Jadi ya udah diputuskannya di daerah sana. Lalu saya nggak tahu restoran mana yang enak, yang baru, yang bagus. Kan saya udah lama nggak pulang, udah 4 tahun. Lalu saya diusulkan ada 2 nama. Saya datang ke lihat ke websitenya dua-duanya, lalu saya pilih salah satu. Nah itu yang ada di Grand Indonesia itu. Setelah saya pilih itu, ya mereka sih ya oke-oke aja. Lalu Natal, lalu Tahun Baru, lalu sekitar itu kita sepakat kalau bertemu tanggal 6. Gitu. Awal mulanya begitu. Jadi saya pertamanya tidak tahu restoran itu, tidak pernah ke restoran itu. Ke Grand Indonesia pernah, tapi sekitar mungkin 4 tahun yang lalu atau udah lama sekali. Enggak, jadi browsing cafe itu bukan di hari H, bukan ya? Bukan, sebelumnya. Saya dikasih 2 pilihan. Jadi saya lihat website-nya dua-duanya, tapi saya lebih belum pertemuan tuh ya? Belum. Oh, nah di hari H itu masih Desember. Sudah pasti memilih tempat itu? Iya, sudah. Kan kita emang udah sepakat kalau emang mau ketemunya di sana. Lalu ya pagi-paginya itu saya kan di sini belum berani nyetir ya, kan baru pulang. Jadi saya bilang sama ayah saya kalau suruh anterin mau ketemu jam 5-an, jadi ya berangkat mungkin sekitar jam 4.30 gitu dari rumah, kan jauh. Lalu ayah saya bilang itu bakal kena 3-in-1, soalnya mulainya dari jam 4.30, jadi kita harus berangkat pagian, terus selang waktu 1 jam buat ke sana, terus waktu kembalinya juga kan ayah saya sendirian juga kan, jadi lebih jadi pagi-pagiin lagi. Nah terus waktu habis makan siang saya ngomong sama saya ketik di grup chatnya itu kalau saya bakal pagian, soalnya ya alasannya itu saya bilang. Terus karena waktu bertemu sama Mirna yang tanggal 8 Desember itu, makan malam dan ngopinya dibayarin dua-duanya sama Mirna. Jadi saya kan merasa nggak enak. Nah itu alasannya kenapa saya mau bayarin yang sesudahnya itu, yang tanggal 6 itu. Lalu saya ambil screenshot dari website Zomato ya, menunya yang di restoran itu. Saya kirimkan ke mereka semua yang menu jus, bagian jus buah. Tanya, nih karena saya bakal pagian, jadi saya pesenin dulu gitu. Kamu mau minum apa? Yang minta order minuman itu siapa? Itu Mirnanya sendiri. Mirna langsung? Dia bilang dia bener-bener, gimana cara dia ngomongnya? Dia bilang dia bener-bener, pakai bahasa Inggris, dia bilang dia bener-bener cinta sama Vietnamese ice coffee-nya yang ada di sana. Gitu. Terus ya ngomong yang bener-bener menunjukkan kalau dia suka lah ya. Terus kalau gitu, terus saya tanya, kalau gitu gue pesenin ya gitu. Kan rencananya kan saya udah bilang pertamanya mau ditraktir, makanya dikasih menu kan. Terus saya mau pagian jadi duluan gitu. Lalu dia bilang iya boleh aja gitu, boleh sih gitu. Maksudnya dipesenin dulu. Lalu saya sampai di Grand Indonesia sekitar jam 3.45. Jam berapa? 3.45. 3.45. Iya, lalu saya ke restorannya untuk pesan meja buat 4 orang pukul 4. Sesudah itu saya jalan-jalan aja di sekitar mallnya situ, cari-cari lihat-lihat ada barang apa. Nah terus saya pergi ke suatu toko yang kira-kira teman-teman saya juga suka gitu. Jadi saya beli hadiah buat mereka, iseng-iseng aja, kan nggak sempet bawa oleh-oleh dari sana. Jadi beli. Terima kasih yang mulia, satu aja yang mengenai saya tidak tertekan itu tidak benar. Bagaimana mungkin sampai detik ini saya tertekan sangat berat. Pada saat itu saya cuma tidak, pada saatnya diperiksa itu bukan kemauan saya dan saya hanya menjalani proses takut ngomong apa-apa. Itu aja. Terima kasih yang mulia, dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. Ali tetap pada pendapatnya. Jangan aja. Bohong semuanya.